Saya dan istri kan berdebat tuh masalah rokok, karena saya merasa udah berusaha ngurangin, tapi kan. Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Dari sisi bapak-bapak. Nah itu. Karena sebenarnya gini Pak, banyak yang laki-laki bermasalah tuh imbang loh, cowok Iya, cewek. harusnya ya. Bener, enggak. Tapi memang secara penelitian di jurnal itu cowok cewek itu imbang. 40% cowok, 40% cewek, 20% itu masih unexplained infertility, which is ya emang di dunia kedokteran kita masih belum tahu. Yes. Mungkin 10 tahun lagi akan berkurang. Dan tapi banyak kan yang pengen punya anak, perempuan, dan selalu menyalahin perempuan ya. Terus belum lagi dogmanya orang Asia, di mana lagi kayak kalau ceweknya nggak bisa punya anak, mandul lo nggak bisa ngasih keturunan. Padahal sebenarnya cowoknya banyak juga yang satu nggak mau periksa, ada yang udah periksa nggak mau berobat, ketiga egonya mereka kayak belum lagi mesti ke dokter sana sini, ejakulasi sperma berapa kali coba kan, before after. Kadang mereka nggak mau itu. Nah kita pengen, gimana sih caranya? Gimana sih cara bapak? Bahwa kan bapak juga berjuang nih buat dapat si Naka nih. Gimana caranya? Lu kok bisa berhasil sih gitu? Lebih kayak gitu aja. Iya, kebanyakan sih bener ibu-ibu ya. Maksudnya yang dari sisi wanitanya yang selalu diserang gitu ya maksudnya. Betul. Kalau dulu bapak siapa yang ngajak waktu berobat tuh? Mulai promil? Kita komitmen berdua gitu. Jadi emang pokoknya dua-duanya harus berobat gitu. Dua-duanya berobat. Tetap cowok kan pasti ngerasanya gue baik-baik aja kok gitu kan. Tapi akhirnya sadar juga sih, sadarnya tuh kalau satu nggak masalah, satu lagi pasti ada masalah. Kalau misalnya dua-duanya nggak masalah, berarti harus usaha dua-duanya. Itu sih yang harus kesadaran diri sih sebagai cowok ya. Betul. Kalau kita cuma bisa nyalahin terus gedein ego gitu ya nggak berhasil sih. Udah berapa tahun pas mulai promil nih? Oh ya udah deh kita sepakat yuk mulai berdua nih usaha. Dari awal dok, dari awal kita emang berdua. Kan mungkin 2 tahun atau 3 tahun setelah nikah kan coba promil pertama. Dan itu emang berdua. Dikasih obat vitaminnya pun berdua. Tapi setelah kontrol kedua atau ketiga, dokter bilang nggak perlu obat lagi untuk saya. Di istri yang lanjutkan. Nah itu istri tapi keburu bosen ya minum terus kan. Ya udah stop. Coba lagi alternatif ya berdua juga. Pokoknya selalu berdua sih dok. Nggak yang ya udah kamu berobat nggak gitu. Jadi kita selalu usahanya berdua. Tapi emang istri lumayan lebih usaha dibandingkan. Dia lebih makan sehat gitu, olahraga. Kalau saya ya udah ikut biasa aja gitu. Waktu pas sama saya, kan pertama kali pas kita ngobrol itu, pasti kan aku selalu menekankan ya, lifestyle itu kunci utama keberhasilan, which is harus kalian berdua, nggak kamu, nggak ibu sama. Makan, tidur, istirahat, jangan stres, nggak rokok, nggak alkohol. Itu langsung dilakuin gak sih? Soalnya kan kita emang udah lumayan lama waktu itu treatmentnya, terus aku ngeliat bahwa kamu memang berusaha banget. Betul. Tapi langsung gak sih pada saat itu juga aku omongin langsung berubah? Enggak, maksudnya enggak langsung berubah 180% ngikutin dokter gitu ya. Pertama ngurangin rokok dok ya. Rokok dan alkohol. Rokok belum bisa full 100%, masih pakai rokok elektrik kan. Dan rokok konvensionalnya tetap tetap di-isep ya, tapi nggak sebanyak sebelum berobat. Sampai akhirnya saya dan istri kan berdebat tuh masalah
masalah rokok, karena saya merasa udah berusaha ngurangin, tapi kan nggak berhenti gitu, sampai akhirnya saya dan istri ribut dan itu titik balik saya berhenti untuk rokok konvensional walaupun masih elektrik. Nah, dari berhenti rokok konvensional sekitar mungkin sebulan itu baru berhenti di rokok elektrik. Itu bertahan mungkin sekitar 6 bulan nggak ngerokok. Iya, lumayan lama. Lumayan. Aku waktu abis sakit aku puntur kan aku masih follow up ya. Pak, masih aman? Aku tanya ibu, masih aman? Kan ibu waktu itu kan sempat lagi ongoing terapi ya. Kan sempat stop berapa lama. Kamu juga masih rajin banget aku puntur rutin aja seminggu 2 kali. Gimana Pak? Udah oke. Masih tusuk waktu itu masih kita tusuk buat berhentiin ngerokok juga kan. Waktu habis ditusuk itu gimana sih rasanya Pak? Waktu ditusuk pertama tuh emang rasa rokok berubah dok, rasa rokok lebih hambar, tapi di dalam diri tuh masih bandel. Ya udah, denial tetap walaupun lebih hambar tapi tetap dilakukan karena ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi yang paling ngaruh menurut saya itu jam tidur. Jadi tidur jam berapa jadinya? Dari jam berapa? Biasa kan saya tidur dari jam, mungkin hari weekday itu saya jam setengah 12, jam 12 sampai jam 1 lah, sekitar gitu. Begitu udah di terapi tusuk jarum, jam 9 udah ngantuk dok, jam 10 itu udah nggak kuat sama sekali. Nah itu juga yang mempengaruhi kuantitas rokok. Jadi karena tidur lebih cepat, rokok udah berhenti dong, maksudnya nggak ngerokok. Kalau sebelum tidur jam segitu tuh saya masih ngerokok jam 11, jam 12 baru bisa tidur gitu. Nah sekarang setelah di terapi tidur jam 10 ya udah, itu lumayan ngaruh banget sih untuk gaya hidup ya. Sempat ada gini nggak sih, orang kalau berhenti ngerokok kan ada perasaan cemas ya, marah atau kayak mengganggu aktivitas. Sempat ada fase itu nggak sih Pak? Betul banget dok, itu yang bikin saya ribut sama istri kan. Sugestinya kan orang rokok kan bikin tenang ya dok ya. Betul. Nah, begitu dipatahin nggak boleh ngerokok itu langsung emosi kan, uring-uringan lah segala macam, sampai kita sama-sama introspeksi diri kan. Saya diem dulu berapa lama gitu. Itu uring-uringan dok, coba nggak ngerokok, tapi rasanya tuh benar-benar uring-uringan, nggak bisa tenang gitu kan, karena sugesti mungkin ya. Itu emang berasa sih dok untuk emosional dari sisi perokok ya. Gimana ngatasinnya tuh Pak? Ngatasinnya karena mikir udah berusaha tanggung kalau nggak total gitu. Jadi benar-benar harus total konsisten gitu. Itu sama ngatasinnya nggak ngumpul sama temen sih dok. Bener sih ya. Itu sih yang paling banget itu. Itu pengorbanannya. Saya biasa kan kerja istirahat ngumpul sama temen. Ini ya udah di ruangan aja gitu, di ruangan kerja. Karena kalau udah ngumpul sama temen udah pasti ikutan. Lu mau nggak satu? Nggak usah digituin gitu. Kita tadinya berapa batang sih pas sehari emang? Sehari 20. Wah. Sebungkus gitu, sebungkus isi 20. Terapi awal tuh berkurang setengah bungkus, 10 gitu, tapi masih ya akhirnya total itu ya 2 bulan 3 bulan ya sudah. Habis ngilang dari peredaran tuh Bapak ngapain aja di rumah? Nyiramin tanaman aja dong berarti. Kalau di rumah sih emang saya kan kalau udah di rumah udah capek ya. Maksudnya udah nggak pernah keluar lagi, mungkin kalau weekend gitu ya. Ya udah benar-benar ngilang. Kalau ditanya ayo kemana? Enggak, gue lagi nggak bisa pasti gitu. Jadi benar. Dan tipenya saya kan nggak mau ngasih tahu nih lagi berobat nih, nggak mau kayak gitu. Jadi kadang banyak mulut capek juga ya. Ntar kalau udah percuma kita ngasih alasan nih lagi berobat ini, ya elah gitu, ngasih gitu kan. Jadi ya udah, nggak bisa lagi ngurus ini, ya nggak bisa, alasan terus akhir. Ya udah sampai mereka nyadar, oh lagi berobat gitu.
Ya udah itu sih pengorbanannya berhenti ngerokok, nggak bisa kumpul karena kalau ngumpul ya pasti pengen ngerokok gitu. Dijauhin nggak Pak? Dimusuhin? Sombong lu gitu gitu. Cuma jadi tahu aja. Jadi jadi nggak ngajak gitu dong. Mau kemana-mana ya udah nggak diajak, ya udah. Berarti temannya baik Pak, masih pengertian. Baik tuh. Kadang ada yang, "Woi, jangan ngajak-ngajak, dia lagi itu kayak nggak tahu gitu." Iya. Jadi gitu sih Dok. Jadi banyak juga sih pengorbanan untuk berhenti ngerokok ya. Emang kalau dipikir-pikir tuh nyesel ngerokok dari awalnya gitu. Jadi karena udah kecanduan ya susah gitu sih Dok. Pas udah berhenti ini ada mulai kayak substitusi nggak sih? Beberapa kan ada yang ngakalin pakai permen karet, pakai apa, jadi banyak makan. Enggak. Saya malah nggak mau makan. Karena kalau habis makan pengen ngerokok kan. Lagi. Jadi mendingan sampai istri nawarin cemilan gitu kalau udah malam itu nggak mau. Makan pun benar-benar makan pokok aja ya, makan pokok. Udah habis itu ngalihin pikiran ya main game atau apa sih. Malah nggak mau banyak makan gitu. Kalau ditawarin enggak. Karena ya sugesti lagi pengen ngerokok habis makan. Kan habis terapi, kita kan terapi kurang lebih tuh cuma 1,5 bulan ya. Kan bertahan berhenti ngerokoknya sampai 6 bulan. 6 bulan. Habis selama between waktu terapi sama udah selesai terapinya itu gimana tuh? Ada perasaan yang kayak mulai kepengen lagi kah? Atau bertahan? Atau gimana, ada trik-triknya nggak? Udah terbiasa sih Dok. Udah terbiasa nggak ngerokok ya, itu masih tetap menjauhi teman-teman. Masih tetap menjauhi teman-teman. Terus jangan sering di luar. Kalau saya kan ngerokok nggak pernah di ruangan ya, maksudnya di rumah tuh nggak pernah di ruangan, pasti di teras gitu. Jadi ya udah benar-benar di kamar, nggak mau keluar gitu. Jadi kalau keluar tuh sugestinya bakar rokok, menghindari tempat yang biasa yang biasa ngerokok. Jadi ya udah di kamar main game, nonton YouTube gitu, ya udah. Itu aja sih Dok terapinya. Beberapa bapak-bapak ada yang takut juga, selain performa kerja turun, ada yang berhenti ngerokok tambah gendut. Bapak sempat ada fase itu nggak sih? Bener. Karena saya untuk makan, karena kan saya ngindarin makan ya. Kalau untuk kerja tuh saya sempat sugesti juga sih. Ada kerjaan di luar kantor kan yang butuh, kadang kalau ngedit kan suka butuh konsentrasi ya Dok ya. Nah itu kesugesti juga sih Dok. Kesugesti untuk aduh mau ngerokok nih gitu. Tapi itu balik lagi, biasanya saya ngerjain di di teras gitu kan, sambil ngerokok sambil ngopi. Ya ini di kamar aja udah. Pindah lokasi. Jadi ya udah tetap bisa fokus walaupun nggak ada rokok gitu. Itu sih Dok. Yang paling susah itu ketemu teman-teman yang sama perokok itu aja. Tapi kan setelah berapa bulan ya habis berhenti, akhirnya kan istri isi kan? Isi ya. Berapa bulan ya tuh habis kita ketemu dari pertama? 3-4 bulan adalah? Istri tuh isi kira-kira bulan Juli kan. Saya tuh sama dokter tuh November, Desember, Januari ya. Tapi istri tuh sampai Februari kalau nggak salah ya Dok ya terapinya. Karena dia sempat stop ya. Karena dia stop sakit. Februari sampai Juni atau Juni ya. Itu sekitar ya 4 bulanan ya. 4 bulanan itu, dan nggak nyangka sih Dok. Karena kan dokter tuh bilang 6 bulan lagi kalau misalnya belum isi kita terapi lagi gitu kan. Ya udah kita kalau nggak salah itu Agustus jangka waktunya. Ya udah biasanya udah nggak mikirin macam-macam, nggak mikirin jadi nggak jadi bodo amat. Iya, jadi nggak jadi bodo amat, mau itu minum obat atau apa, udah pokoknya kita pasrah aja. Pas begitu pasrah malah kaget, tahu-tahu istri nggak dapet. Kan biasa istri itu nggak head tuh udah biasa Dok ya kan. Jadi nggak nungguin kita langsung tes pack. Jadi udah biarin dulu. Akhirnya satu malam, udah jam 11 malam kalau nggak salah nih. Jam 11 atau jam 10 gitu. Ya udah, coba dulu deh tes pack. Saya nyari ke apotek tuh tengah malam. Nggak keluar tengah malam.
pagi-pagi tespek ya berhasil gitu. Jadi nggak expect bisa berhasilnya saat itu gitu kan. Kita kan expectnya terapi selesai, terapi langsung hamil gitu kan. Tapi kan ada jangka waktu yang kita nggak mikirin ke arah punya anak gitu dok, nggak mikirin ke arah istri hamil, ya udah ngelakuin biasa, kita sempat pulang kampung segala macam gitu, akhirnya bisa berhasil tuh kayak kaget banget gitu dok. The first thing pas lihat tespek itu, responmu apa? Atau kayak, yes, gue udah bebas nih, tugas gue nih, gue bisa balik lagi nih. Bengong sih dok, bengong, nggak nyangka, nggak ada feeling. Pertama yang dipikirin, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada klinik Tangkuban juga gitu. Jadi bisa ngerasain juga tespek, lihat tespek tuh positif gitu kan. Selama ini kan tespek selalu ya udah negatif. Jadi kayak tespek tuh kayak ini juga sih ya sebenarnya, kayak hal yang jadi udah nggak udah biasa gitu, udah tespek pasti negatif gitu. Selalu mikirnya selalu gitu. Begitu ini terakhir positif gitu kan. Jadi pertama bengong loh, istri udah histeris kan, maksudnya dari kamar mandi udah teriak-teriak. Saya nggak expect bisa berhasil gitu kan. Ya itu sih yang dipikirin pertama. Terus setelah Kanaka lahir nih ya, karena kan jadi bapak nih, gimana sih rasanya? Beda nggak sih sama dulu sebelum punya anak? Walaupun udah nikah nih ya kan, life between sebelum punya anak dan setelah punya anak pasti kan beda banget kan? Rasanya gimana Pak? Sibuknya apa? Bedanya beda banget. Berasa berasa capek tapi nggak berasa gitu dok. Kan lebih sibuk ya sekarang ya, ngurus anak juga gitu kan. Maksudnya sama-sama kita berdua ngurus, belum ada yang bantuin di rumah gitu. Ada nenek sama kakeknya, tapi kan untuk pekerjaan rumah kan belum ada yang bantuin gitu. Tapi senang gitu ngeliat Kanaka selalu nggak ada hilang rasa capeknya gitu dok. Perbedaannya sih keluar rumah susah ya kan. Tapi bapak baru mau ninggalin anak tuh berat gitu sih. Karena lagi lucu-lucunya. Selalu nggak tega. Kita pulang malam pun selalu gantian gitu dok. Ketika istri harus ada meeting misalnya, saya selalu pulang duluan. Karena di rumah pun benar-benar ditungguin sama dia gitu. Jadi saya pulang itu dia langsung tawa. Anak-anak tuh langsung tawa, langsung seneng banget. Jadi langsung disambut. Iya, benar-benar ditungguin. Aduh. Jadi kayak mau pulang malam pun ya udah gantian gitu. Ketika saya pulang malam, istri harus pulang duluan gitu. Peran sebagai bapak kamu ngapain aja Pak? Part of dari ngurusin Kanaka. Ngurusin Kanaka, ngajak main yang pasti. Ngajak main terus. Bagian bapak-bapak ya. Bagian bapak-bapak. Main apa aja? Dia tuh dia kan masih suka megang-megang benda gitu dok ya. Itu mainan dia. Terus kadang ajarin tengkurap, ajarin ngerangka gitu kan. Ajak muter-muter, itu sih mainnya dok. Terus apa lagi selain itu? Ya nyuci botol termasuk. Istri juga kalau nggak dipecat ya Pak. Jadi benar-benar bagi tugas ya sama istri. Terus sekarang gini, kan kamu udah lahir anaknya, kamu ada nggak sih yang pengen kamu sampein sama Kanaka? Terus sama ada hal-hal yang pengen kamu ucapin nggak sih sama buat ibu yang selama ini udah kalian nikah berapa tahun yang belum pernah kesampaian nih? Yang mau disampaikan Kanaka, andai kata Kanaka nonton video ini nih, nanti kalau udah SD SMP ini udah paham nih, udah boleh nonton YouTube-nya sama bapak nih. Iya benar. Yang mau disampaikan, Kanaka tuh anak spesialnya tuh anak mahal loh kata dokter dulu kan, karena hampir 10 tahun nungguinnya. Jadi kita senang banget kalau begitu ngelihat Kanaka, yang lucu, Kanaka yang ceria gitu.
Jadi semoga Kanaka jadi anak yang pintar, anak yang cerdas, yang berbakti sama orang tua, anak yang sukses, tidak perlu ayah sama ibunya untuk menyuruh melakukan sesuatu, udah bisa melakukan sesuatu. Itu sih untuk anak. Amin. Amin. Kalau buat istri tercinta, boleh diceritain kita atau disampaikan sedikit? Untuk istri, kamu hebat, kamu udah bisa konsisten dari awal program hamil, udah berusaha, udah yang banyak berusaha tuh istri. Jadi dia yang selalu ingin menyemangati suaminya, menyemangati saya. Jadi kamu hebat, terima kasih untuk perjuangannya sampai akhirnya Kanaka lahir, perjuangan melahirkan. Terima kasih untuk istri saya. Semoga kuat selalu, semoga sehat selalu, bisa menjadi ibu yang baik buat Kanaka. Makasih banyak loh Pak. Makasih udah dokter. mau hadir, iya, mau cerita-cerita di sini. Iya. Sehat-sehat ya Kanaka. Amin, sehat-sehat juga dokter. Makasih banyak untuk klinik Tangkuban juga, udah kita semua kan nggak tahu itu dari Tuhan, tapi usaha melalui klinik Tangkuban yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Bisa udah berhenti lagi ya. Makasih loh Pak ya. Makasih sama dokter.